Mbak, terkait gerakan coblos 3 paslon ini, itu sebenarnya dari aturan KPU apakah pemilih atau oknum yang melakukan itu bisa dipidana? Lalu KPU apakah akan melakukan sosialisasi terkait tersebut? Terus juga untuk Bawaslu, bagaimana pengawasan agar tidak ada pemilih atau masyarakat yang mengajak-ajakan gerakan coblos 3 paslon itu? Kalau dari KPU sendiri tentunya sosialisasi yang terus kami lakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, selain itu juga agar masyarakat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. Jadi ini tentunya menjadi salah satu PR juga bagi kami untuk bisa bagaimana menjangkau seluruh lapisan masyarakat di DKI Jakarta supaya bisa ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dengan baik dan benar. Kami yakin, kami optimistis bahwa warga DKI Jakarta sekarang cerdas-cerdas, kritis-kritis, dan semuanya bisa menilai ketiga pasangan calon ini dengan pikiran dan pandangan yang terbuka begitu. Jadi kami sangat optimistis dengan melihat profil warga DKI Jakarta yang saat ini semakin berkembang, melek digital dan sebagainya. Justru itu yang membuat masyarakat Jakarta justru semakin kritis dalam memilih siapa gubernur yang akan memimpin di 5 tahun ke depan. Bu, tapi kalau dari gerakan itu, kalau seandainya ada hal pemberian uang itu ada sanksi atau tidak? Kalau politik uang itu kan jelas-jelas pidana ya, untuk jelas-jelas pidana untuk politik uang. Dan juga misalnya kita, jadi memilih itu kan sebenarnya hak masing-masing warga, apakah memilih atau tidak. Namun kalau kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa dipidanakan. Kalau dari Bawaslu sendiri Pak, bagaimana melakukan bentuk pengawasannya nanti terkait gerakan coblos 3 pasang itu? Ya, sosialisasi ya, sama seperti KPU. Hari ini kami juga melakukan sosialisasi dalam bentuk forum warga. Tentu informasi seperti itu akan kami sampaikan juga melalui media sosial. Dan juga butuh bantuan teman-teman sekalian bahwa bagaimana kita menggunakan hak pilih itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan mulai sentra gabung juga kah? Pasti semua pihak stakeholder akan kita ajak bersama-sama, dan poin terpentingnya adalah sosialisasi ya, supaya semuanya tahu. Dan kalau ada pengawasannya nanti gimana Pak? Untuk pengawasan selain dari media, karena kan kita juga akan memungkinkan itu juga. Ya, kami juga sudah diperintah ya melalui surat edaran atau surat instruksi dari Bawaslu RI berkaitan dengan pengawasan cyber itu. Tentu akan kami matangkan, dan hari ini kan masih bisa bersiap-siap menjelang masa kampanye dan seterusnya. Ya, tentu itu menjadi perhatian kami juga, pengawasan di media sosial. Dan juga yang terpenting adalah bantuan dari partisipasi masyarakat. Kami sudah siapkan WA Center atau datang ke tiap-tiap kantor pengawas di kecamatan, kabupaten kota, atau di provinsi, dipersilakan. Kalau ada indikasi informasi awal yang sifatnya dugaan pelanggaran, silakan menyampaikan laporan kepada kami. Dari Bawaslu sendiri sudah menemukan itu atau Iya, udah ada laporan belum Pak? Informasi awal temuan gitu belum ya? Informasi dari mana? Ini dari ya nanti status pemberitahuan laporan ya, itu kan sudah kami umumkan di depan kantor kami. Tapi kemudian apa saja rekomendasinya itu akan kami informasikan. Ini kan itu ya, sampai tahu apakah kami melakukan tersebut. Iya, kami masih menunggu dari Bawaslu kayak tadi yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu. Belum memberikan suratnya ke KPU lagi. Belum ada. Ya, surat Masnya tanya ya. Jadi kan kemarin itu proses sentra gabung itu sudah diselesaikan. Ada beberapa hasil ya dari pembahasan kami. Misalnya secara administratif, memang ada nama-nama yang harus kami dorong kembali kepada KPU untuk dicek ulang di dalam silon dan sebagainya sesuai dengan aturan, apakah harus ditembeskan. Itu data-data itu, nama-nama itu yang memang kami kumpulkan juga, selain dari pelapor juga kami kumpulkan dari WA Center. Nah, itu yang kemudian akan kami mintakan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Juga kepada pihak-pihak lain, misalnya ke kepolisian dan sebagainya, yang kami mohon akan kami informasikan. Ya, kemudian ke KPU. Surat pemberitahuan itu hukum acara dalam Perbawaslu bahwa ketika proses penanganan dugaan pelanggaran itu sudah diselesaikan, maka wajib diumumkan
dibunyikan. Nah, kami tempel di depan kantor dan terkhusus juga kepada para pelapor supaya mengetahui status laporannya dan juga kepada publik. KPU itu kan rekomendasi nanti. Kalau itu status laporannya itu yang harus diberitahukan, makanya sifatnya pemberitahuan atau pengumuman dari status laporan dari para pelapor yang sudah menyampaikan laporan. Makasih ya. Ya, ada lagi dari Pak Dodi, silakan. Ini kan lebih lama untuk kami kedua. Tapi kalau dalam proses pengumpulan suaranya ini yang golput ini menang di antara 3 calon, apakah akan mempengaruhi hasil penetapan? Ataukah yang akan menang ini tetap yang apa namanya walaupun angka golputnya banyak seperti itu karena gerakan 3 paslon ini ada teknisnya. Jadi ya, kalau di pemilu di Indonesia kan nggak mengenal apa ya, not approve atau tidak memilih semuanya. Karena tidak ada pilihan untuk tidak memilih, maka pilihan adalah memilih yang ada atau yang bersangkutan tidak hadir ke TPS. Di dalam undang-undang pilkada, sepanjang tidak ada ajakan yang disertai dengan tawaran uang atau materi lainnya, maka itu ya sah-sah saja sebagai aspirasi personal, ya kan. Tapi kalau itu ada ajakannya berupa uang atau materi lainnya untuk tidak memilih atau menjadikan suara menjadi tidak sah, maka itu masuk dalam kategori nanti pidana pemilu. Tapi kita tidak usah masuk ke sana lah. Karena apa? Karena kita yakin ini kan belum masa kampanye ya. Nanti kalau sudah penetapan calon tanggal 22, pengundian nomor urut tanggal 23, kampanye tanggal 25, sudah mulai sosialisasi visi misi program, kita yakin masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang rasional, masyarakat yang cerdas, yang bisa memilah dan memilih. Jadi ibaratnya ini adalah pesta rakyat, namanya pesta kan senang-senang ya, happy-happy. Kita diberikan menu, ada 3 menu, ya kita pilih yang mana yang sesuai dengan kesukaan kita. Ini kan hak yang diberikan oleh konstitusi, jadi sayang sekali kalau warga Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya. Tentu ada kaidah-kaidah untuk memilih dalam Islam, misalnya pilih yang lebih banyak maslahatnya daripada mudorotnya. Ada yang memilih yang paling kecil mudorotnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu ada banyak preferensi cara menggunakan hak pilih. Jadi kami berharap warga Jakarta justru berbondong-bondong datang ke TPS. Ini kesempatan, momentum, pasca Undang-Undang Jakarta nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Jakarta, maka masa depan Jakarta itu berada di tangan warga Jakarta. Kapan? Ya saat pilkada nanti. Jadi kalau salah pilih atau tidak menggunakan hak pilih, maka yang rugi ya kita sendiri. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang tepat, yang bisa membawa Jakarta bertransformasi dari ibu kota menjadi kota global dan pusat perekonomian, tentu yang untung, yang mendapat manfaat adalah warga Jakarta itu sendiri. Jadi kita lebih banyak mengajak masyarakat untuk berdialog. Ini manfaat yang bisa diambil kalau menggunakan hak pilih. Ini hak yang diberikan oleh konstitusi. Kita yakin warga Jakarta warga yang cerdas dan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Jadi gerakan golput itu akan sia-sia ya kalau misalnya warga Jakarta tidak akan memilih pada. Nah, dalam perspektif tata kelola pemilu, untuk menetapkan pemenang pemilu itu kan yang didasarkan pada suara sah. Ya. Jadi dihitung dari suara sah. Jadi kalau orang tidak hadir ke TPS, suaranya juga tidak dihitung sebagai pemenang pemilu. Jadi misalkan ada 100 warga, 50-nya golput, 50-nya yang hadir ke TPS. Dari 50, 20-nya tidak sah misalnya. Yang menentukan kemenangan adalah 30 suara tersebut. Kalau di Jakarta ditambah 50% plus 1 dari total suara sah. Artinya gerakan golput atau gerakan coblos semua ini tidak punya makna dalam pemilu. Justru tidak mempengaruhi kemenangan pasangan calon. Malah dalam bahasa yang sederhana lebih mudah pasangan calon untuk menang karena hanya memperebutkan tadi kira-kira 30 suara dalam analogi 100 suara tadi. Jadi justru dalam konteks tersebut, karena memilih adalah hak privilege, hak konstitusional, kami justru mendorong gunakan hak pilih, datang ke TPS, pilih yang menurut warga Jakarta terbaik, referensi yang paling disukai, yang paling dipandang bisa membawa Jakarta bertransformasi dari ibu kota menjadi kota global dan pusat perekonomian. Itu. Oke, cukup ya.